Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sumun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Dalam beberapa hari ini di media sosial itu dihebohkan oleh sebuah video yang ini dari relawannya Pak Jokowi, relawannya Gibran, yang sekarang juga jadi komisaris di salah satu BUMN, Sefirter Matutina. Ini wajahnya sering sering warawiri di televisi dan di media sosial. Tapi yang terakhir ini yang terbaru ini bikin mengejutkan, sangat mengejutkan karena di situ itu dia dinilai menghina Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus dan juga mantan Pangdam Iskandar Muda, yang di narasinya itu sangat melecehkan. Saya kira saya nggak akan memutarkan buat Anda. Anda bisa cari di media sosial banyak sekali, tapi saya mendapatkan WA, mendapatkan japri ini banyak sekali yang marah, dan ini adalah ini sebagian besar anak buahnya Pak Narko gitu yang merasa tidak terima seorang mantan komandannya, seorang yang mereka kagumi dihina seperti itu gitu. Oke, saya ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu stafnya nih, atau anak buahnya Pak Narko dulu, namanya Kolonel Sri Rajasa Chandra. Anda kenal ini kenalnya belakangan ini dikenal sebagai agen BIN yang membongkar pasar pramuka. Assalamualaikum, Pak Rajasa. Waalaikumsalam Mas Eko. Ya, Ya, apa ini kabar? Alhamdulillah. Benar ini ya, Anda ini Ya, bukan hanya anak buahnya Pak Narko, tapi Anda saksi ya peristiwa yang disebut bahwa Pak Narko itu melakukan makar pada waktu itu ya. betul, betul Mas Eko. Termasuk Iya. juga dituduh penyeludupan senjata itu waktu itu. Penyeludupan senjata, betul ya. Dan ini banyak yang marah ini ya, anak buahnya Pak Narko ya. Iya, Hmm. betul Mas. Jadi sejak Sylvester itu membuat video yang sangat mencederai ya perasaan. Hmm. Kemudian prajurit juga banyak yang menghubungi saya, marah Hmm. ya, Hmm. pada saat itu. Mungkin ratusan lah saya pikir. Tapi Hmm. saya bilang, ya kan, kita nggak perlu marah. Dan Hmm. itu bukan kelas kita, saya bilang itu. Cuma nanti Hmm. saya akan membuat apa namanya satu satu dialog untuk Ya, menjelaskan ya, duduk perkara ini. ya, Dan ya. itu hampir-hampir mereka juga akan membuat kegaduhan juga di apa anggota-anggota ini, Mas Heru. Oh, ya, ya, Tapi ya. insya Allah lah. Nggak perlu ya seperti itu. Tapi mari kita luruskan duduk perkaraannya. Karena pertama yang disebut itu Pak Narko itu katanya makar, begitu ya di sana. Disebutkan begitu. Dan kedua, nggak ada apa-apanya lah kalau dibandingkan dengan mereka akhir Pak Narko. Nah ini yang membuat orang marah karena dia siapa, Pak Narko siapa, ini yang membuat orang jadi marah. Oke, Anda ceritakan dulu Pak Narkonya dulu deh, siapa sih dan apa hubungannya Anda dengan Pak Narko ini? Ini berawal dari tahun 2019 ya. Ya. Ketika Pak Narko mulai menyuarakan menyuarakan keadilan lah ya Hmm. atas terhadap pemerintahan Jokowi yang dipandang tidak pro rakyat. Hmm. Tiba-tiba muncul satu video di mana Pak Narko di situ bercerita dengan orang-orang, dan Hmm. di situ Pak Narko juga menyampaikan Hmm. kepung aja istana. Nah, Hmm. ini dijadikan satu Hmm. dalil kan, untuk menuntut Pak Narko melakukan makar. Hmm. Nah, bersama dengan itu muncul persoalan senjata Senjata. yang katanya akan diselundupkan Pak Narko. Ya. Hmm. Ternyata senjata itu, ya, itu senjata yang saya dapat dari GAM pada saat Pak Narko menjadi Oh, Pangdam. oh, yang dapat senjatanya itu Pak Raja saya. Saya, iya, maka saya tahu Oh. persis. Gitu loh. Hmm. Dan senjata itu juga sudah tidak layak pakai. Dapat tiga, dua AK, satu AR. AR Hmm. artinya senjata yang lebih tua daripada M16. Ini diserahkan oleh GAM kepada Anda Kepada ya. saya, Ya, baik, iya, oh ya pada ya, saat oke. itu. Ya. Hmm. Nah, Waktu itu Anda kemudian saya masih di, serahkan di Kodam ya, di Kodam Iskandar Muda pada waktu itu. Masih di Kodam ya. Saya bagian pengamanan Kabupaten Oke. Pam di Ya, Aceh. Bang. Hmm. Nah, kemudian eh, temuan itu saya serahkan kepada Pangdam. Nah, Hmm. Pangdam bilang untuk AK masukin gudang, untuk KR ini mungkin nanti akan kita serahkan untuk ke museum atau siapalah di Jakarta gitu kan. Hmm. Kenapa? Nah, Karena tidak apa? dipakai. Antik senjata ini. Kenapa kok masuk museum? Enggak, KR5 tuh memang sedikit antik. Jadi Hmm. eh, apa namanya apa lebih lebih tua sedikit, satu tingkat dari M16. Tapi Hmm. dia larasnya pendek gitu. Oh, Mas, oke. Hmm. larasnya pendek. Nah, Hmm. itulah yang dikatakan oleh Kapolri pada saat apa namanya di TV, bahwa Hmm. itu dibilang kayak MP4 gitu, apa MP5.
Ya Hmm. saya pikir jauh sekali MP5 senjata modern, ya kan, Hmm. senjata serbu modern. Ini Hmm. senjata tua. Hmm. Jadi kemudian eh, dikirimlah senjata itu Hmm. melalui prosedur yang resmi. Hmm. Absek bandara sana tahu, abseknya Garuda di sini tahu di Cengkareng. Terus di Hmm. mana diselundupinya gitu loh. Ini kan Hmm. ada rekayasa. Hmm. Ya, ya. Jadi dan Pak Narko sendiri tidak tahu kalau akan ada kiriman senjata itu. Tahunya Hmm. setelah sampai bandara diamankan oleh yang berwajib, baru dihubungi Pak Narko. Ini Oh, ada senjata Pak itu Narko. dikirim dari Aceh ke Pak Narko di Jakarta gitu ya. Beliau sudah nggak Iya, jadi Pangdam lagi gitu ya waktu itu ya. enggak, Hmm. gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. dikirimnya itu kan dibilang selundupan. Kalau selundupan kan dirahasiakan, Mas. Ya. Ya Hmm. kan bahan selundupan kan dirahasiakan. Ini kan di sana diketahui oleh aparat keamanan bandara, di sini pun diketahui sebelum dikirim. Terus Hmm. di mana selundupannya? Dan Hmm. saya punya bukti gitu. Ya. Ini Nah, sebentar Pak ini Narko sendiri, Pak, ya, konteksnya ini Pilpres 2019 ketika pada waktu itu Pak betul. Narko mendukung Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi ya. Itu Tidak, kira-kira tidak, 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 gimana? Pak. Tidak, Gimana gimana? tidak. Hmm. Ini tidak apa namanya sikap sikap keras Pak Narko terhadap pemerintahan pemerintahan Jokowi pada saat itu, ya kan? Oke. Itulah yang membuat dia tergerak untuk Oh. melakukan Hmm. apa namanya pernyataan-pernyataan yang Iya. mengkritisi Pak Jokowi. Sama Oh. sekali tidak ada hubungannya dengan Pilpres. calon mencalon presiden, tidak ada Oh. sama sekali dengan Hmm. Hmm. kepentingan partai politik tertentu, nggak ada sama sekali. Oke, oke, ya. Jadi, oke, itu soal senjatanya ya. Kemudian, oke, lanjut. Ya. Nah, lengkaplah sudah ya kan skenario itu. Pertama Hmm. dituduh makar, kemudian ada kiriman senjata. Ya. Hmm. Nah, mulailah Pak Narko Hmm. di apa ada tuntutan hukum. Ditahan Tapi ya yang pada jelas waktu Pak dia sempat Narko, ditahan ya Pak Narko kan? iya Pak Narko ditahan, tapi karena Pak Narko kesatria, dia datang ke Mabes TNI, bukan diambil di rumah, bukan. Pak Oke, Narko tidak, Pak Narko datang sendiri ke Mabes TNI, oke. kemudian diperiksa di sana baru baru dibawa. Mhm. Dan itu pun tidak dibawa ke Mabes Polri, dibawa ke Guntur, Ya. gitu loh. Mhm. Jadi tidak ada penangkapan Pak Narko di jalan kah, atau di rumahnya, nggak ada. Pak Mhm. Narko datang sendiri. Ya. Dan pada waktu itu tidak ada, tapi kasusnya nggak berlanjut kan, Pak Narko nggak pernah divonis apapun ya? Nggak pernah, karena setelah diproses hukum, Oke. pemeriksaan di Polri segala macam, kemudian berkas perkaranya polisi diserahkan ke Kejaksaan Agung, tiga Ya, kali Pak, ya. dikembalikan Oleh karena Kejaksaan tidak Agung. memenuhi syarat lah gitu. Mhm. Nah, Mhm. bahkan Mhm. seseorang yang sebelum dituduh, itu Kopral Beni namanya, Mhm. dituduh mengirim senjata dari Aceh ke Jakarta, Mhm. itu kan sempat ditahan. Kemudian pada sidang, dalam persidangan di Kamar Militer di Aceh, Mhm. itu dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Ya, Coba oke. ya. Jadi di mana letak kesalahannya? Nggak ada. Jadi Mhm. tuduhan makar segala macam itu sebetulnya adalah kriminalisasi terhadap Pak Narko. Jadi salah besar ketika Sylvester mengatakan Pak Narko ditangkap karena makar. Mana? Nggak ada. Itu ngarang. Itu Mhm. saya pikir itu satu satu pernyataan yang tidak mengedepankan fakta gitu loh. Biasalah kalau kalau termul itu kan begitu, Pak. Oke. Nah, dalam kasus senjata ternyata Anda adalah orang ini dalam rangka anu ya, waktu selesai perjanjian Helsinki ya, kemudian senjata-senjata Iya, diserahkan itu ya. Dan iya betul. ya, oke. Setelah perjanjian Helsinki nih, Pak. Ya. Setelah damai, Mhm. kemudian ada penertiban senjata lagi karena masih ada senjata yang belum Mhm. dikumpulkan oleh GAM. Nah, Ya. karena ada kedekatan saya dengan GAM, Ya. ada seseorang di Aceh Utara menyerahkan 3 pucuk senjata Mhm. kepada kami, kepada saya. Gitu loh. Mhm. Jadi ya saya tahu persis senjata itu bagaimana kondisi, mungkin saya tahu persis. Gitu loh. Mhm. Ya kemudian ditaruhlah di gudang Kodam. Nah Mhm. inilah keluarnya senjata itu ke Jakarta tanpa Mhm. sepengetahuan Pak Narko, kan gila ini Pak. Ini kan Oh, satu rekayasa yang sebetulnya nggak cantik sekali. oke. Nah, ini tadi kan ada cerita. Oke, clear ya soal itu, soal makar beliau tidak pernah. Jadi Iya, ada vonis hakim iya, tidak pernah, kemudian juga iya, soal senjata iya, ini juga tidak ada iya. urusannya dengan penyelundupan Betul, senjata. betul, Nah, betul, betul. tentu yang tadi Anda menyatakan banyak orang yang marah ini karena latar belakangnya Pak Narko kan. Beliau ini pernah jadi komandan, Betul, jadi betul, Jenderal Kopassus, betul, pernah jadi Pangdam gitu. Orang lapangan lah betul, gitu ya. betul, Mhm. betul, betul, betul. Mhm. Jadi begini Pak, Pak Narko itu punya prestasi yang luar biasa di militer. Ya, Pada saat dia sudah menyandang 2 jabatan bintang 2, itu ya. rekan-rekannya masih ada yang kolonel. Mhm. Mhm.
Dan kemudian pengalaman tempur berkali-kali kan, bahkan 3 anaknya tidak pernah ditemani pada saat lahir Ya. karena berada di operasi. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa apa Narko mengemis kepada Luhut untuk mendapatkan jabatan, itu bohong besar, ya kan? Pak Hmm. Narko lebih berprestasi daripada Pak Luhut di militer. Ya, Nggak ya. ada itu Pak Narko seperti, dan bukan tipe Pak Narko, saya tahu persis, bukan Mhm. tipe Pak Narko untuk minta-minta jabatan Oke. pada saat itu. Ya. Nah, jadi Dan artinya, kemudian ya silakan, ya, saya silakan. jelaskan lagi. Hmm. Saya bahkan di situ Sylvester mengatakan bahwa itu pun karena ada rekomendasi Panglima TNI. Ini saya jelaskan, Pak. Ya. 1 hari sebelum Pak Narko dibebaskan karena upaya kita melalui proses hukum dan dukungan dari 150 Kurawan Pati, ya kan? 1 hari sebelum Pak Narko dibebaskan, baru datang utusan dari Panglima TNI. Dan itu Hmm. pun ditolak sama Pak Narko untuk Hmm. membantu pembebasan. Ditolak, dan sama pengacaranya pun ditolak. Hmm. Jadi sama sekali tidak ada, ya kan, apa namanya, bantuan dari pihak waktu itu Pak Hadi, ya, Panglima TNI, mau apalagi Pak Luhut, nggak ada, Pak, sama Hmm. sekali nggak ada. Ya. Nah, Itu upaya kami. Anda waktu itu bahkan sempat menulis surat ya, menjelaskan kronologi soal Iya, senjata. Ya. saya tulis surat kepada Menko Polkam, kepada KSP, kepada Kapolri tentang apa namanya, tentang kronologi senjata, ya kan? Kemudian Ya. tentang proses senjata itu dari Aceh ke Jakarta, saya jelaskan semua. Jadi Hmm. apalagi terus kemudian saya jelaskan bahwa tipikal Pak Narko memang ngomong seperti itu, tapi tidak gaya-gaya Pak Narko ngomong seperti itu. Jadi kalau itu dituduh makar, aneh. Pak Hmm. Narko selalu kalau ngomong gitu, sikat, apa sekecil gitu. Dan saya tahu persis, Ya, 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 ya. gaya-gaya Medan lah gitu. Ya, dan pasukan komando lagi kan gitu ya. Iya, iya, Jadi iya, iya. beliau ini jadel ya kalau gitu ya. Jawa Jawa, Jawa Deli Betul, ya. betul, betul. Nah, dia ada Acehnya, Pak. Ah. Oh, ada Acehnya. Aceh. Oh, Oh, iya, iya. bahkan waktu kejadian Pak Narko ditahan, Ya. itu orang nggak mau datang. Iya, iya, Karena iya, baru iya. Bapak tahu, Saya pasca ingat. damai, Mm-mm. iya, Mm-mm. pasca damai, Pak Narko itu jadi penasehat Partai Aceh loh, Pak. Loh, kok bisa? Nah, iya, karena dia kan ada ibunya dari Aceh Tengah, Pak, Gayo, ibunya Pak Oke, Narko. Dia oke. merasa punya kewajiban sebagai orang Aceh, gitu loh, Mhm. untuk menjaga damai ini. Sampai dia lakukan itu, coba. Mhm. Ya kan sini Luar kan biasa kan? Partai Aceh ini kan tempat berhimpunnya para mantan kombatan GAM kan. Betul, 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 Dan betul, itu betul. kan sebenarnya di lapangan itu kan berhadapan-hadapan kill or to Dengan kill TNI. dengan Pak Narko. Betul, betul, Pak, betul, betul, betul. Jadi Partai Aceh itu kan sebagai apa, transformasi kan, Ya, dari GAM sebagai gerakan bersenjata menjadi gerakan politik, ya. ya. Nah, kemudian damai jadi Partai Aceh. Nah, Pak Narko ada di situ. Oh, menarik ini. Artinya apa? Kan lucu kan? Artinya begini, Pak. Hmm. Inilah kultur damai gitu loh. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Jangan terus ketika damai kita masih merasa konflik. Pada saat konflik kita takut, kacau. Ya. Tapi Pak Narko ini artinya itulah sikap konsekuennya Pak Narko. Ya. Oke, Jadi damai, kita damai. ya, 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 ya. Jadi Pak, Apalagi dia merasa sebagai orang ya. Aceh, dia punya Hmm. kewajiban, ya kan, untuk menjaga damai ini. Makanya dia terlibat langsung dalam proses politik dan bahkan berada di posisi kelompok GAM yang dulu musuhan. Menarik, menarik karena sebagai komandan Iya, pasukan khusus, kemudian jadi iya, Pangdam yang iya, berhadapan iya, dengan GAM, betul, tiba-tiba beliau iya. ketika damai menjadi penasehat gitu ya di sana ya. Betul pendapatannya. Ya, Bahkan ada yang lucu pada saat saya pertemukan dengan Mualim waktu ya. Pak Narko sebelum ketemu, Pak Narko tanya, nanti ngomongnya bagaimana ya? Pak, Hmm. kalau sama-sama kombatan clear udah ngobrol aja udah, saya pikir. Terus ternyata gimana? Waktu diminta Ya. waktu diminta untuk jadi penasihat Partai Aceh Hmm. Oke. dengan oleh Mualim. Oh, jadi cukup dekat, sangat dekat ya hubungannya dengan Gubernur Aceh itu ya beliau ya. Iya, iya, dekat sekali. Ya, dia ikut kampanye waktu waktu Mualim mencalonkan diri jadi gubernur yang sebelumnya, yang pertama kali. Dia jadi Oh, juru kampanye Pak Narko. oh, oh, Kan oke. luar biasa kan? Unik. Nah, Sementara orang bertanya-tanya, kok begitu? Ya, saya bilang, itulah kultur damai. Kita harus bangun, kita damai, bangun kultur damai. Jangan terus konflik, kalau nggak selesai-selesai, saya bilang. iya, 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 iya. Dan itu Oke. menarik, Pak. Pak Narko sendiri sudah tahu ya soal ini ya bahwa ada video yang dan menghina beliau itu. Sudah baik. Nah, terus Ya. apa respon beliau? Ya, memang pertama kali bukan kaget ya, tapi Hmm. melihat ini sebagai satu hal yang buat Pak Narko ini apa, sesuatu yang tidak mengedepankan demokrasi itu ya.
Mhm. walaupun Pak Narko tentara loh. Dan Pak Narko, Pak Narko juga katakan, Mhm. aduh repot juga kan. Ini bukan level saya dia bilang gitu. Ya. Mhm. Gitu. Oke Pak, saya bilang biar saya saja nanti yang menghadapi, saya bilang gitu kan. Dan Mhm. kalau bicara soal banding membanding, ini bukan bandingkan Pak Narko Pak. Ya, Kalau ya, dalam filsafat etika, kalau membandingkan antara buruk dan buruk gitu loh. Ya antara buruk dan baik gitu loh. ya, ya. Jadi bukan persoalan banding membanding seperti disampaikan oleh beberapa podcast gitu. Dibandingkan Sylvester dengan Pak Narko. Ya jelas enggak. Kalau Sylvester itu dia bekerja untuk kepentingan seseorang, Mhm. Jokowi. Kalau Pak Narko bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara ini Pak, dan sudah dibuktikan. Mhm. Mhm. Dia korbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan bangsa. Dia tinggalkan anak-anaknya lahir, 3 anaknya lahir, nggak ada satu pun yang ditunggui sama Pak Narko. Ya. Oh, itu yang membuat orang yang mengenal beliau jadi marah ya begitu melihat video itu jadinya ya. Nah, itulah yang membuat eh, banyak banyak TNI yang marah karena Pak Narko itu orang yang sebetulnya hitam putih aja Pak. Mhm. Nggak dia bicara, dia nggak suka, dia bicara nggak suka, dia suka, dia bicara suka, nggak Mhm. ada hal-hal lain. Sehingga ketika Pak Narko di apa ya, semacam kayak diperlakukan seperti ini, ya kan, dihina seperti ini, ya Pak, orang marah lah. Dan Mhm. ini kalau nggak ditahan Pak, ini bahaya Pak, bener. Karena Mhm. bukan 1 2 orang yang hubungi saya, Mhm. puluhan, mungkin 100 orang mungkin, dari Serang, dari Karangmanjangan, Mhm. mantan-mantan Kopassus. Mhm. Nah, ini kan nggak bagus kalau seperti ini, kan sampai juga semacam menghasut. Pernyataan Sylvester itulah yang menghasut orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak yang artinya yang menjurus kepada anarkis nantinya. Ini Ya, kan nggak boleh terjadi, Pak. ya. Oke, apakah Pak Menarko yang Anda dengar tuh mempertimbangkan langkah hukum atau apa, atau sudah nggak udahlah nggak dianggap aja itu yang begitu-begitu tuh? Sejauh ini belum, Pak. Karena pernah kau melihat bahwa Sylvester itu bukan siapa-siapa gitu, Pak. Ya Hmm. kan? Bahkan perilaku dia selalu seperti itu gitu ya, mencoba menjadi jagoan ya kan, tapi orang nganggap dia bukan siapa-siapa gitu, gitu aja. Hmm. Kalau mungkin direspon, dia orang apa terbentuk opini gitu ya, oh Sylvester memang jagoan. Tapi ketika Pak Narko diam bukan berarti takut gitu Pak, ya, bukan berarti takut, tapi juga menghindari terjadi sesuatu yang lebih besar. Kalau Pak Narko merespon dengan statement, Ah, pasti terjadi Pak. Ini anggota pasti turun semua, gitu loh ah, Pak. ya, Jadi ya. diamnya Pak Narko ini artinya diam untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Justru pernyataan Sylvester itu pernyataan provokatif Aha. dan menghasut, ya kan? Sehingga terjadi orang bisa melakukan sesuatu, ya kan, yang destruktif. Hmm. Ya. Pikir begitu. Oke, jadi apa kalau yang Anda kalau Anda yang Anda lah, bukan Pak Narko ya, yang Anda ingin Ya. sampaikan apa pesannya? Ya saya ingin sampaikan bahwa apa jauhkanlah Hmm. pernyataan-pernyataan yang bernada menghina, tidak berdasar, ya kan, Hmm. sehingga membuat pernyataan-pernyataan seperti itu ya kan, memicu ya kan, terjadi instabilitas keamanan, memicu orang untuk melakukan tindak kekerasan, tindak apa namanya yang destruktif gitu loh. Hmm. Jadi jangan dianggap sepele gitu pernyataan seperti itu gitu loh. Ya, Apalagi pernyataan itu ditujukan kepada seseorang yang Sylvester sendiri tidak tahu track recordnya orang ini seperti apa, kan konyol. ya, ya. Jadi itulah jadi ketika Anda membela junjungan Anda, membela majikan Anda, bela secara proporsional gitu. Ya. Dan Bela secara politik gitu. ya, 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 ya. Dan disayangkan kan dia juga posisinya sekarang jadi komisaris BUMN lagi ya. Ih, betul, betul, Pak. Jadi saya yakin bahwa cara dia melamar kerja dengan cara-cara seperti itu. Kalau kita kan buat surat lamaran, kalau model-model relawan ini cara melamar kerjanya dengan cara-cara seperti itulah. Ya, ya, ya. Oke, Pak Iya, Sri Rajasa, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, ini jadi dulu adalah stafnya Pak Sunarko waktu di Kodam Iskandar Muda ya. ya, Ya, betul, 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 ya. betul. Sampai ketemu lagi, Ya, Pak ya, Rajasa. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.